hasil aktualisasinya. Baik, untuk memanfaatkan waktu, Saudara Susanti, silakan memaparkan capaian langsung hasil kegiatan yang telah Anda lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Waktu dan tempat saya silakan. Yang pertama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya Allah sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dengan kegiatan yaitu seminar aktualisasi. Yang terhormat Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji saya pada hari ini. Yang terhormat Ibu Agustina SHMSI selaku host yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan selama aktualisasi ini. Yang terhormat Ibu Nurse Helda selaku mentor saya yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan selama kegiatan aktualisasi saya. Selanjutnya yang terhormat Ibu Ona selaku host pada kegiatan seminar pada hari ini. Izin share screen. Kenalkan, nama saya Susanti dengan judul aktualisasi saya yaitu optimalisasi penerapan sistem triase di ruangan UGD Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Bukos. Aktualisasi saya ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu membuat SOP, di mana membuat SOP ada 3 tahap kegiatannya. Yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua menyusun SOP, dan yang ketiga meminta persetujuan kepada atasan. Di mana dalam membuat SOP ini penulis menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu tanggung jawab, di mana dalam menyusun SOP penulis benar-benar mencari referensi yang baik dan benar dalam menyusun SOP tersebut dan menyusun SOP tentang triase. Yang kedua efisien dan inovatif, di mana mengefisienkan waktu serta menginovasi SOP sehingga tersusun SOP yang baik dan benar serta mudah dipahami karena SOP tersebut sebagai panduan dari petugas UGD yaitu perawat. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu membuat poster alur, di mana di sini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama mendesain poster, yang kedua mencetak poster, yang ketiga menempelkan poster di tempat yang sudah ditentukan. Di mana tujuan menempel poster ini agar semua pasien atau keluarga pasien yang datang dapat membaca alur tentang pelayanan sistem triase tersebut. Di mana di sini saya menerapkan nilai tanggung jawab, di mana dalam membuat poster benar-benar mencari referensi yang baik, untuk membuat desain poster yang baru dan berisi tentang alur pelayanan triase secara lengkap dan menarik. Yang kedua, efisien, inovatif, dan komitmen mutu. Dengan adanya poster triase di ruangan UGD, maka akan sangat membantu perawat maupun dokter dalam menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien tentang apa itu triase dan bagaimana alur pelayanan triase di ruangan UGD, serta penulis mendesain seindah mungkin. Yang ketiga, kerja keras, disiplin, jujur, dan tanggung jawab, yaitu nilai anti korupsi, yaitu berusaha mencari referensi desain poster yang cocok untuk semua kalangan masyarakat. Misalnya menggunakan desain yang menarik, bahasa yang mudah dipahami, sehingga pasien yang datang berobat ke UGD bisa memahami tentang alur triase di UGD. Kegiatan ketiga, di sini kegiatan ketiga yaitu membuat jalur pelayanan triase, di mana mempunyai 3 tahap kegiatan. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, menempelkan jalur triase atau membuat jalur triase. Di mana di sini saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan. Dengan adanya jalur triase diharapkan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan meminimalisir resiko cedera bahkan kematian. Yang kedua efektif, efisien, inovatif.
yaitu dengan adanya jalur triase diharapkan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan meminimalisir resiko cedera bahkan kematian akibat pemberian pertolongan dengan cara melakukan pertolongan kepada pasien dengan skala prioritas kegawat daruratan, bukan dengan urutan kedatangan di UGD. Selanjutnya, ketiga, keadilan, yaitu nasionalisme, tetap memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pasien yang datang ke UGD dengan keadaan gawat atau tidak gawat, ataupun tidak gawat, bahkan pasien yang meninggal setelah melakukan pelayanan pasien dengan kondisi gawat darurat. Yang keempat yaitu kerja keras, disiplin, dan jujur, yaitu nilai anti korupsi. Di mana berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dengan kondisi apapun dan memberikan edukasi dan informasi yang jujur terkait dengan keadaan ruangan di UGD. Selanjutnya kegiatan terakhir, penerapan uji coba jalur triase. Di sini tahap kegiatannya yang pertama kita melakukan sharing tentang ilmu kegawat daruratan, terutama yaitu triase. Yang kedua, kita memberikan latihan kasus. Yang ketiga ada lembar evaluasi atau mengevaluasi teman-teman perawat mengenai penerapan sistem tersebut. Di sini saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas, nilai tanggung jawab, yaitu di mana penulis akan berusaha sharing tentang sistem triase sesuai kompetensi penulis sehingga menyamakan persepsi semua perawat yang ada di UGD dalam penerapan sistem triase tersebut. Dan hasil evaluasi yang dilakukan setelah diadakan sharing dan latihan kasus dapat menambah wawasan jawab lainnya dan menyamakan persepsi dalam pemberian layanan untuk sistem pelayanan yang ada di rumah sakit. Yang kedua, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, yaitu etika publik. Di mana dalam kegiatan evaluasi ini penulis mengamati secara teliti terhadap petugas, khususnya perawat, dalam melakukan penerapan sistem triase tersebut di ruangan UGD dan dapat mempertanggungjawabkan semua kinerjanya kepada masyarakat. Yang ketiga, di mana dalam melakukan evaluasi fakta di lapangan tidak ditambah atau dikurangi. Selanjutnya, itu semua kegiatan yang direncanakan pada rancangan aktualisasi telah diselesaikan dengan baik. Yang kedua, penulis dapat menerapkan nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, sehingga dapat membantu meningkatkan pelayanan pasien sesuai tingkat kegawat daruratannya, bukan berdasarkan dengan urutan kedatangannya. Yang ketiga, dengan adanya penerapan sistem triase ini dapat memudahkan petugas, di sini perawat ataupun dokter dalam mengutamakan pemberian pelayanan di ruangan UGD. Rencana tindak lanjut. Yang pertama, akan mengadakan rotasi perawat UGD dengan perawat inap dengan tujuan agar pemahaman petugas tentang gawat darurat dapat terjaga secara menyeluruh, sehingga semua petugas atau perawat yang ada di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Buko Selatan dapat melakukan penanganan gawat darurat dan menerapkan sistem triase tersebut. Yang kedua, melanjutkan kegiatan edukasi tentang triase kepada setiap pasien dan keluarga pasien yang datang berobat ke UGD dengan menggunakan media yang sudah dibuat. Selanjutnya, melanjutkan penerapan sistem triase yang telah dilaksanakan dalam pemberian pelayanan di UGD. Pemaparan pada hari ini sampai di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih sudah memaparkan hasil aktualisasinya. Kita langsung saja ke Ibu Mentor. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Memberikan penguatan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Firdaus SIP sebagai penguji, Ibu Agustina SH MSc sebagai coach, dan Ibu Ona Putri sebagai host. Saya sebagai mentor dari Ibu Susanti, escape nurse dari Rumah Sakit Pratama. Yang pertama, kami sangat berterima kasih dengan kegiatan rancangan aktualisasi ini. Dari beberapa kemarin dari kegiatan mereka, kami sangat mendukung, dan ada beberapa juga penambahan-penambahan dari SOP bersama triase yang ada di ruangan. Kami sharing dengan staf yang ada di IGD. Jadi memang benar-benar peserta latsar ini, Ibu Susanti escape nurse, melakukan kegiatan yang ia ingin sebagai rancangan di rumah sakit kami Pratama Bila Banggai. Mungkin itu saja dari saya sebagai mentor. Kami sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya. Kita langsung saja ke Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Agus selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk hadir mendampingi Bu Susanti dalam seminar ini. Kami sudah memberikan testimoni penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 20 hari. Terima kasih juga atas kontribusi yang diberikan, memberikan saran masukan, dukungan dan tujuan sehingga kegiatan dari Bu Susanti bisa terlaksana dengan baik. Semoga Bu Mentor selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hidup. Terima kasih banyak. Untuk Bu Susanti, terima kasih sudah melaksanakan kegiatannya ya selama kurang lebih 20 hari. Ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan laporan Bu Susanti. Yang pertama berkaitan dengan hasil evaluasi. Ya. Lampirkan sampel dari responden atau perawat yang kita berikan hasil evaluasinya, dilampirkan dalam lampiran ya sebagai bukti. Kemudian berkaitan dengan bab 3, analisis dampak nilai, ini adalah pertahapan bukan perkegiatan ya. Kemudian yang berikutnya dari saya adalah catatan saya selaku penguji dari rancangan sampai dengan aktualisasi itu mohon dilampirkan dalam lampiran sebagai bentuk atau bukti yang sudah kita lakukan perubahan-perubahan dengan laporannya ya. Dan Bu Susanti ini bukan akhir dari aktualisasi ya, ini adalah tahap awal bagaimana kita beraktualisasi akan didasarkan dengan dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Ibu kembali bekerja sebagai seorang ASN nantinya di unit organisasi Ibu, terus menerapkan dengan dasar profesi ASN-nya, jangan diabaikan begitu saja atau hanya menganggap ini hanya sebuah pelatihan saja. Dan segera perbaiki laporannya, jangan ditunda-tunda karena lembar pengesahan nanti besok saya tunggu paling lambat. Setelah selesai semuanya diperbaiki dan lembar pengesahannya sudah ditandatangani, segera upload laporannya sebagai laporan final di dalam kolakjar dan juga di Junpal. Sehingga selalu buat Ibu Susanti, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Coach dan ya, baik. Terima kasih Pak Penguji, dan untuk Saudara Susanti tadi beberapa arahan yang disampaikan tolong dilengkapi ya. Tolong diperbaiki supaya langsung bisa diselesaikan besok. Baik, dengan ucapan alhamdulillahirabbil Saudara Susanti telah memaparkan hasil aktualisasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Coach. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Ibu Susanti atas pemaparannya. Terima kasih Ibu Mentor sudah mendampingi tanpa mengurangi rasa hormat. Disilakan untuk lift dari ruang Zoom.